Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyu terkejut saat dia melihat wajah yang telah berubah dari tenang menjadi tajam dalam sekejap. Tangannya diletakkan di bawah tanpa ada yang memperhatikan. "Apakah kamu bangun?" tanya Xiaoyu tersenyum manis. "Apakah kamu bangun?" kata Xiaoyu menjadi sedikit malu. "Iya," jawab Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia berdiri dan melihat ke arah langit yang jauh sebelum berkata dengan cara yang serius, "Mereka ada di sini," kata Xiaoyan. Xiaoyu terkejut saat mendengar itu, namun dia segera mengerti maksud Xiaoyan. Mereka datang terlalu cepat," kata Xiaoyu mengeluh. "Cepat beritahu Panatua Sukian, kumpulkan semua siswa dan bawa mereka pergi," kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. "Iya," jawab Xiaoyu dengan cepat mengangguk. "Matur nuwun Mbak Xiaoyu yang cakep," kata Xiaoyan tersenyum. Xiaoyu terkejut setelah mendengar cara Xiaoyan memanggilnya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan memanggilnya dengan cara yang lebih akrab. Sebelumnya mereka berdua telah berselisih satu sama lain sejak mereka masih muda dan terus bertengkar satu sama lain setiap kali mereka bertemu. "Adik kecil yang penurut, kakak perempuanmu ini sedang menunggu untuk melihatmu menunjukkan kebolehanmu," kata Xiaoyu tersenyum sebelum dengan cepat terbang meninggalkan tempat itu. Namun panggilan baru itu membuat Xiaoyu sedikit merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Mungkin panggilan sepupu tapi mesra lebih nyaman ya. WKWKWK. Xiaoyan sekilas menangkap emosi tak biasa di wajah Xiaoyu, namun dia hanya bisa menghela napas di dalam hatinya. Dia kemudian berdiri di atas pohon dengan tangan diletakkan di belakangnya dan melihat ke langit. Dua sosok melintas dan muncul saat Xiaoyan sedang menatap langit. Xiaoyan kekeh, "Apa klan Hun sudah datang?" tanya Sun Er yang datang bersama Cailin. Xiaoyan mengangguk. Dia menunduk untuk melihat semua instruktur di akademi yang sedang memimpin para siswa untuk berkumpul di tempat terbuka. Suasana gelisah segera menyelimuti tempat itu. "Kamu berdua harus berhati-hati selama pertempuran besar ini," kata Xiaoyan menatap Sun Er dan Cailin di sampingnya dan dengan lembut mengingatkan. "Kamu juga," kata Sun Er dan Cailin mengangguk dengan lembut. Xiaoyan tersenyum dan tiba-tiba melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Sun Er dan Cailin dengan hangat saat berkata dengan lembut, "Jika kita berhasil menyelesaikan masalah ini, kita akan mengadakan pernikahan yang megah," kata Xiaoyan dengan lembut. "Iya," jawab Sun Er dan Cailin dengan sukacita melonjak di mata mereka. Romansa kehangatan berlanjut sesaat sebelum Xiaoyan bergegas ke akademi dan mendarat di tanah. Dia melambaikan tangannya dan terowongan spasial yang menuju ke makam surgawi muncul di langit. "Panatua Sukian, aku telah memerintahkan semua makhluk di dalam makam surgawi untuk tidak mengganggu para siswa," kata Xiaoyan menoleh ke arah Sukian. "Anak kecil, terima kasih banyak," kata Sukian mengangguk dan membungkuk dalam pada Xiaoyan. Setelah itu dia dengan cepat membawa para siswa menuju ke terowongan spasial. Xiaoyan sekali lagi melesat ke langit saat para siswa memasuki makam surgawi. Setelah itu dia melihat sekelompok besar sosok di atas awan hitam dengan cepat terbang ke arahnya dari kejauhan. Sesaat kemudian ruang di sekitarnya berfluktuasi ketika Gu Yuan, Sun Er, Cailin dan pasukan besar aliansi muncul dan tersebar di berbagai tempat. Kilatan panas melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat barisan yang tersebar di langit sebelum suaranya bergema ke kejauhan. "Klan Hun, jika kalian ingin bertarung, aku akan meladenin kalian sampai akhir." Tak lama kemudian awan hitam bergolak ketika kelompok besar Hun Tiandi muncul dengan cara yang padat. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat dia melihat kelompok besar Hun Tiandi yang menutupi langit. "Hati-hati," kata Sun Er di samping. Xiaoyan sedikit mengangguk, matanya dengan tajam menatap Hun Tiandi di tengah. Ada sosok api hitam, Hun Tian dan 3 zombie Douseng di belakangnya. "Sepertinya tebakanmu benar, rumah dewa kuno Tusi ada di sini," kata Gu Yuan melihat kelompok Hun Tiandi. Xiaoyan mengangguk, matanya menyapu pasukan aliansi dan tiba-tiba menemukan barisan pasukan aliansi tampaknya menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. "Kekuatan ketiga klan kami telah sepenuhnya dilepaskan," kata Gu Yuan yang tampaknya menyadari keterkejutan di wajah Xiaoyan. "Bukankah perlu ada ahli yang menjaga 3 klan?" tanya Xiaoyan mengerutkan keningnya. "Klan Hun tidak akan menyerang ketiga klan kita saat ini, karena itu mereka juga datang dengan kekuatan penuh," kata Lei Ying di samping dengan suara yang dalam. "Pertarungan ini sangat penting.
Siapapun yang kalah kemungkinan akan berakhir dengan nasib buruk, karena itu masalahnya, kita hanya bisa mempertaruhkan semuanya, kata Yan Jin dengan kilatan dingin melonjak di matanya. Xiaoyan mengangguk, apa yang dikatakan Lei Ying dan Yan Qin memang benar, jika rencana Hun Tiandi berhasil, mereka semua akan tamat. Aku sudah masuk ke dasar magma yang dalam dan menemukan rumah dewa kuno di dalamnya, namun ada makhluk misterius yang menjaga di pintu masuk, kekuatannya sangat menakutkan. Aku pikir itu sepertinya tidak lebih lemah dari Paman Guyuan, kata Xiaoyan dengan ekspresi serius. Kata-kata Xiaoyan segera menyebabkan ekspresi Guyuan dan lainnya langsung berubah, bahkan tubuh Guyuan sedikit gemetar. Aku belum pernah mendengar ada makhluk yang bukan manusia bisa mencapai bintang 9 Douseng dalam 1000 tahun terakhir. Kemungkinan makhluk misterius ini telah ada dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan Hun Tiandi dan aku mungkin tidak sebanding dengannya, kata Guyuan sedikit mengerutkan keningnya. Xiaoyan dan lainnya sedikit terkejut saat mendengar itu sebelum mengangguk. Hun Tiandi perlahan melangkah keluar sebelum berhenti tak jauh di depan kelompok Xiaoyan. Guyuan, apa yang saya katakan sebelumnya masih berlaku sekarang, jika saya benar-benar berhasil mencapai Doudi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan, karena itu kamu harus mempertimbangkan tawaranku kembali demi kelangsungan klan Gu, kata Hun Tiandi dengan tenang. Guyuan mengabaikan kata Hun Tiandi. Dia mengangkat tangannya dan mengayunkannya dengan lembut, dan banyak douci kuat segera meletus dari pasukan aliansi yang dengan dingin menatap pasukan klan Hun. Betapa malangnya, kata Hun Tiandi menyeringai. Dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan melayang di atas kepalanya sebelum akhirnya berubah menjadi sosok kuno tua yang ilusi, menyebabkan energi di seluruh tempat itu sepertinya mulai mendidih mengikuti kemunculan sosok tua kuno itu. Apa itu Dewa Kuno Tusi? Seru Guyuan, Xiaoyan dan lainnya dengan wajah kusam saat mereka menyaksikan sosok ilusi tua yang muncul. Mereka ingin menggunakan Dewa Kuno Tusi untuk memanggil rumah kuno Tuse, kata Guyuan mengerutkan keningnya. Hun Tiandi mengangkat giok kuno Tuse dan tiba-tiba menghentakkan telapak tangannya ke arah Akademi Jianan di bawah. Segera telapak tangan raksasa muncul di langit dan dengan keras menghantam tanah di bawah menyebabkan Akademi Jianan yang sangat besar langsung hancur dan berubah menjadi jurang yang dalam. Segera setelah itu lahar magma menyembur keluar dengan deras dari dalam reruntuhan dan mengubur Akademi Jianan di dalamnya. Hentikan mereka, jangan biarkan Hun Tiandi menggunakan giok kuno untuk memanggil rumah dewa kuno, teriak Guyuan dengan suara yang dalam saat dia melihat lautan magma yang menyebar di bawahnya. Menyerang, teriak Lei Ying, Yan Jin dan lainnya, banyak pilar douci yang melonjak dari pasukan aliansi dan segera ditembakkan ke arah pasukan klan Hun dari segala arah. Bentuk formasi, teriak pasukan klan Hun setelah mereka melihat pasukan aliansi melancarkan serangan, segera banyak rantai hitam melonjak dan saling silang sebelum akhirnya berubah menjadi jaring rantai yang nampak seperti penghalang hitam besar. Pilar cahaya douci akhirnya tiba dan dengan keras menghantam jaring rantai, memancarkan gelombang teriakan sengsara yang tajam dan kabut hitam di rantai juga memucat dengan cepat. Beberapa faksi yang tersisa di wilayah sudut hitam melihat pertarungan mengerikan yang terjadi di langit dengan wajah langsung memucat. Mereka menundukkan kepala dan melihat wilayah sudut hitam yang telah berubah menjadi lautan magma sebelum dengan cepat terbang menjauh dari medan pertempuran. Hun Tiandi tampak mengabaikan pertempuran sengit di langit. Dia hanya menutup matanya dan mengendalikan giok kuno untuk merasakan rumah dewa kuno yang jauh di bawah magma. Guyuan mendengus dingin saat melihat itu, tubuhnya berkedip dan langsung muncul di luar formasi rantai sebelum melambaikan tangannya dan menghancurkan formasi rantai hitam hingga hancur berkeping-keping. Guyuan, kami lawanmu, kata sosok api hitam yang muncul di depan Guyuan, bersama Hun Yao dan Hun Bao, kedua zombie tua yang membangun dunia kematian dengan gerbang maut saat itu. Sosok api hitam jelas mengerti, meskipun jiwanya telah maju ke jiwa tingkat D, namun dia masih bukan tandingan Guyuan dalam pertarungan 1 lawan 1. Jiwamu telah maju lagi, sepertinya klan Hun benar-benar memperlakukanmu dengan baik, kata Guyuan menyeringai. Sosok api hitam tidak mengatakan apapun. Dia mengulurkan tangannya dan api hitam yang mengerikan melonjak menyebabkan kekuatan hisap menakutkan yang tampak seperti lubang hitam muncul di tangannya. Hun Bao dan Hun Yao di belakangnya juga mulai menyerang dengan kuat.
Hanya dengan kalian bertiga ingin menghentikanku, kata Gu Yuan tersenyum tipis, tubuhnya berkedip dan sekejap muncul di depan Hun Yao sambil mengulurkan jarinya ke ruang kosong tak jauh darinya menyebabkan ruang langsung runtuh. Setelah itu jarinya dengan cepat ditekan ke bawah dan menghantam Hun Yao hingga tubuhnya terhuyung mundur dengan cara yang menyedihkan dan memuntahkan darah. Gu Yuan hendak menyerang lagi dengan jarinya saat api hitam mulai menyelimuti tubuhnya dan kekuatan hisap segera meletus dan menghisap semua douqi di tubuhnya. Kekuatan melahapmu tidak akan berguna melawanku, kata Gu Yuan mendengus dingin. Douqi yang luas dan kuat yang mengandung serangan spiritual yang menakutkan segera melonjak keluar dari tubuh Gu Yuan dan sekejap menghancurkan api hitam yang melilitnya. Setelah itu, tubuhnya melintas dan muncul tak jauh di depan sosok api hitam. Sementara Gu Yuan terlibat pertarungan sengit dengan ketiga lawannya, Hun Tianzeng dan Hun Tian muncul tak jauh di depan Xiaoyan. Bocah bajingan, kembalikan gerbang keheningan mautku, teriak Hun Tian dengan dingin. Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat mendengar itu. Bocah bajingan, kau telah menghancurkan rencana klan Hun, kau harus mati hari ini, kata Hun Tian dengan sinis, matanya sangat kejam saat dia menatap Xiaoyan. Dia akhirnya tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Dengan teriakan keras, dia menghentakkan telapak tangannya ke depan, segera douqi telapak tangan yang mematikan meluncur ke arah Xiaoyan. Api lotus iblis melonjak di tubuh Xiaoyan sebelum berubah menjadi telapak api raksasa yang dengan keras menghantam telapak Hun Tian hingga hancur menyebabkan ekspresi Hun Tian nampak berubah saat melihat serangannya dapat dihancurkan Xiaoyan. Dia segera mengerti bahwa Xiaoyan saat ini menjadi lebih kuat. Hun Tianzeng, serang bersama dan bunuh bocah ini, teriak Hun Tian dengan sinis. Hun Tianzeng mengangguk dengan dingin setelah mendengar teriakan Hun Tian. Hun Tian melintas dan muncul di belakang Xiaoyan dan melepaskan jari kematian. Segera jari hitam besar melonjak dari jarinya dan meluncur ke arah Xiaoyan dengan kejam. Jurus badan kaca King Kong segera diluncurkan Xiaoyan membuat tubuhnya tiba-tiba membesar saat cahaya keemasan melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu dia dengan cepat mengayunkan tinjunya dan menghantam jari hitam hingga hancur. Di saat yang sama Xiaoyan melepaskan tubuh api pemusnahan, segera api lotus iblis dengan liar melonjak dari tubuhnya, membuat tubuh King Kongnya nampak dilapisi kristal merah yang menyelubungi tubuhnya. Dua kekuatan tubuh douqi telah dilepaskan Xiaoyan secara bersamaan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukannya setelah melangkah ke jiwa tingkat di, menyebabkan dusinya menjadi keras dan tajam setelah dua kekuatan tubuh douqi dilepaskan bersamaan. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat Hun Tian. Tiga teknik Dou kelas Tian segera dilepaskan ke arah Hun Tian. Telapak tangan musim semi, telapak tangan langit, jari musim semi, teriak Xiaoyan dengan dingin. Ekspresi Hun Tian seketika berubah drastis saat melihat serangan beruntun dari Xiaoyan. Kemampuan untuk melepaskan tiga teknik Dou kelas Tian secara bersamaan adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia lakukan. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berteriak, makam kematian. Segera douqi yang padat dengan liar melonjak keluar dari tubuhnya, akhirnya berubah menjadi makam hitam raksasa yang muncul di depannya. Makam hitam besar baru saja terbentuk ketika tiga serangan Xiaoyan turun dari langit dan dengan keras menghantam makam hitam menyebabkan gelombang energi besar menyebar dan ruang dalam jarak 10.000 kaki langsung runtuh menjadi kehampaan hitam yang gelap. Di bawah tiga serangan dahsyat, suara retakan muncul dari makam hitam sebelum akhirnya makam hitam meledak dan hancur berkeping-keping. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.